Halo semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni's Homemade. Nah teman-teman, hari ini aku mau bikin lapis legit full butter ya. Nah ini lapis legitnya, aku panggangnya pakai loyang galvanum ya teman-teman. Jadi loyangnya ini bukan loyang aluminium. Nah gimana hasilnya nanti? Nih kita sebelum dipotong ya kue lapisnya teman-teman. Nah buat kalian yang penasaran, kalian langsung aja simak video ini hingga akhir ya. Nah untuk yang pertama kita mau kocok kuning telur, kemudian gula halus, dan ini takaran kuning telurnya 30 butir kurang lebih 480, dan gula halusnya ini takarannya 8. Nah ini kita kocok sampai mengembang dan juga kental berjejak teman-teman. Jadi kuning telurnya ini kalian bisa kocok pakai kecepatan mixer yang paling tinggi. Ini kurang lebih hampir 1 menit kuning telurnya sudah mengembang dan juga kental berjejak. Nah kalau sudah kental seperti ini, kuning telurnya kita mau sisihkan dulu sebentar ya teman-teman. Kemudian sekarang kita mau mixer 340 gram butter yang dicampur dengan 37 gram kental manis. Nah ini butternya dalam keadaan yang padat ya teman-teman, tetapi tidak keras. Jadi sebaiknya kalau bikin lapis legit, menurut aku teman-teman pakainya kalau butter harus disimpan kulkas sebentar ya, supaya butternya itu tidak lembek. Nah butternya ini teman-teman harus kocok sampai benar-benar mengembang dan juga lembut ya, biar hasil kue lapisnya itu bagus dan juga tidak lancar. Nah untuk pengocokan butter biasanya kalau pakai mixer kurang lebih 12 sampai 13 menit ya. Nah kalau butternya ini sudah mengembang, kemudian kita mau campur dengan adonan kuning telur yang tadi udah kita kocok ya teman-teman. Nah kuning telurnya ini kalau takarannya itu tidak terlalu banyak, kalian bisa tuang langsung ke dalam adonan butter ya, dan gunakan wadah yang mencukupi ya teman-teman. Jadi wadahnya itu tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Nah setelah dicampur adonan kuning telur ke dalam butter yang sudah dikocok, kemudian masukkan juga tepung terigu sebanyak 15 gram. Nah untuk bahan kering ini teman-teman kalau tidak suka menggunakan tepung terigu bisa diganti dengan susu bubuk, dan takarannya juga bisa makan ya. Nah ini kita mau mixer atau aduk dengan kecepatan mixer yang paling rendah. Nah di sini teman-teman harus aduk benar-benar sampai kedua adonan ini, yaitu butter dan juga kuning telur serta tepung terigunya tercampur merata ya teman-teman. Jadi harus benar-benar diaduk sampai semua adonannya itu tercampur merata. Nah kalau sudah, ini kita aduk lagi dengan spatula supaya memastikan adonannya itu yang di bagian dasar terutama bisa benar-benar tercampur merata ya teman-teman. Nah tadi kalau kalian aduknya pakai mixer kurang lebih 1 menitan ya. Nah adonannya ini kental tetapi tidak terlalu encer ya teman-teman. Jadi adonannya ini udah pas. Nah di sini aku ada 2 buah loyang, yaitu loyang dengan bahan galvanum sebelah kiri dan loyang bahan aluminium yang sebelah kanan ya teman-teman. Jadi kali ini aku mau pakai loyang yang bahan galvanum ya. Kita mau lihat hasil lapisnya itu bagaimana. Nah kalau kalian menggunakan loyang galvanum, bagian dasar loyangnya harus tetap diolesi dengan butter dan dialasi dengan baking paper ya. Nah loyang galvanum ini bahannya bagus ya teman-teman, kokoh dan juga tebal, berbeda dengan loyang bahan aluminium. Tetapi di sini aku tidak bilang bahan aluminium itu tidak bagus ya teman-teman. Jadi tergantung dari kebutuhan teman-teman ya, mau pakai yang mana. Nah untuk lapisan yang pertama ini teman-teman bisa timbang di 80 gram untuk loyang ukuran 18 kali 18.
Nah, untuk ovennya teman-teman harus panaskan terlebih dahulu kurang lebih 15 atau 20 menit sebelum kalian memanggang lapis legit. Nah, adonan yang sudah dituang ke dalam loyang teman-teman harus ratakan seperti ini ya, harus benar-benar sampai rata. Itu juga tujuannya untuk meminimalisir gelembung yang timbul di permukaan adonan kue lapis ya teman-teman. Nah, untuk lapisan yang pertama teman-teman bisa panggang, kalau oven aku bisa panggang di rak atas, yaitu kita pakai api bawah dulu 5 menit, kemudian selanjutnya api atas. Nah, bisa juga panggang langsung menggunakan api atas seperti yang kali ini aku lakukan ya teman-teman. Jadi aku langsung aja panggang dengan api atas. Suhunya itu aku pakai di 170 derajat Celcius ya teman-teman. Nah, untuk suhunya teman-teman bisa sesuaikan dengan oven yang teman-teman pakai. Di oven aku bisa pakai dari 150 sampai 170 derajat ya. Nah, ini lapisan yang pertama sudah matang. Kemudian kita mau tuang lapisan yang kedua. Nah, lapisan yang kedua ini ya teman-teman, kita harus ratakan sampai adonannya ini benar-benar rata dan mencair ya teman-teman. Nah, itu yang seperti tadi aku bilang bisa meminimalisir timbulnya gelembung di permukaan kue lapis. Nah, ini kita panggang lagi sampai matang. Oh ya teman-teman, untuk setiap lapisnya biasanya untuk lapis legit itu minimal 5 sampai 6 menit biasanya sudah matang ya teman-teman. Nah, kalau sudah matang, kemudian kita tekan-tekan dengan penekan lapis. Untuk penekan lapisnya, teman-teman bisa olesi dengan butter tipis-tipis ya, jangan terlalu tebal. Nah, setelah ditekan, kita boleh tuang dengan adonan lapis yang baru ya. Nah, setelah kita tuang adonannya ke dalam permukaan kue lapis, kemudian ini kita ratakan. Kita ratakan benar-benar sampai adonannya ini rata dan mencair ya, teman-teman. Kemudian kalau sudah merata adonannya, lalu kita panggang kembali hingga adonannya matang dan permukaannya itu kuning kecoklatan. Oh ya teman-teman, kalau oven kalian apinya itu kurang rata, sesekali kalian boleh putar loyangnya ya, supaya permukaan lapisnya itu warnanya merata. Nah, sebelum kalian tuang dengan adonan yang baru, kita tekan-tekan dengan penekan lapis. Jadi lakukan hal yang sama seperti ini teman-teman sampai adonan teman-teman habis ya.
Nah teman-teman, ini lapis legitnya sudah selesai. Jadi Jadi ini aku masih dalam bikin keadaan dan yang ini panas masih ya. dalam Kita keadaan tunggu panas. sebentar, Kita diamkan dulu baru sebentar, nanti baru kita kita keluarkan keluarkan dari loyang. Kemudian kalau sudah dingin kue lapisnya, sekarang kita mau keluarkan dari loyang. Kita sisir di bagian tepinya. Nah, sekarang aku mau keluarkan kue lapisnya dari loyang. Di sini aku pakai alas, kertas roti, dan juga loyang galvanumnya teman-teman, karena loyangnya ini bagus banget, tebal dan juga kokoh ya. Nah, sekarang kita mau lepaskan baking papernya, kemudian kita alas dengan plastik dan kita beri tatakan kue di bagian dasarnya. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman kue lapis aku. Ini tampilannya cantik banget, di bagian tepinya kering sama sekali ya teman-teman, jadi tidak mentah ataupun basah, dan ini bagus banget sebagai ide jualan teman-teman. Nah, sebelum kita potong ini kita dinginkan dulu sebentar ya. Oke teman-teman, ini kue lapisnya sudah dingin. Sekarang aku mau bagi dua ya teman-teman kue lapisnya. Dan yang paling bikin kita penasaran nih kalau kita bikin kue lapis yaitu lapisan dalamnya cantik apa enggak, lembut apa enggak, ataupun warnanya itu bagus apa enggak. Nah, ini tampilan dalamnya seperti ini ya teman-teman. Kue lapisnya cantik banget walaupun kelihatan bagian luarnya itu kering, tetapi beneran teman-teman, di bagian dalamnya itu moist banget, apalagi teman-teman kalau udah diamkan semalaman. Bener-bener enak banget, kue lapisnya wangi, lembutnya pas, berminyaknya juga pas, tidak berlebihan, dan juga yang pastinya enak ya teman-teman kalau dimakan. Nah, kalian wajib coba resep yang satu ini, moga kalian suka sama resep ini, aku yakin kalian juga bakalan suka. Nah, ini aku kopekin ya teman-teman kue lapisnya, karena ini beneran lapisannya itu rapi dan juga cantik ya. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini ya. Semoga kalian suka dan semoga video ini juga bermanfaat buat kalian semua.